awal awal mula saya terjun ke dunia baking ini tahun 2014 sih sampai sekarang. Hai teman-teman YouTube, selamat datang di channel saya Ivan Kris. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Kali ini saya ingin bahas mengenai bisnis kuliner. Sebagai seorang chef, saya tentunya cukup tertarik juga kepada bisnis-bisnis yang berkaitan dengan kuliner. Nah, ya tentu saja yang khususnya mempunyai produk-produk yang sekelas hotel-hotel berbintang atau kafe-kafe. Nah, ini saya akan bincang-bincang online dengan salah satu kawan istri saya di Indonesia yang mempunyai produk usaha sendiri yang kualitasnya benar-benar top banget. Siapa sosok ini? Kita ngobrol secara virtual dengan beliau. Dan jangan lupa subscribe dulu, klik tombol subscribe, klik loncengnya agar kalian selalu dapat update-update video-video terbaru berikutnya ya. Oke. Nah, kita ikuti bincang-bincang dengan Mbak Rosi Medina. Assalamualaikum Mbak Rosi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat terus ya Mbak ya, karena situasi COVID-19 masih belum aman di sana. Oke Iya. Mbak, selamat datang dan bergabung di channel saya, channel Ivan Kris NZ. Nanti video ini akan tayang di channel saya, dan berikut pula detail-detail mengenai Mbak. Nah, sebelum kita berlanjut, supaya para teman-teman YouTube tahu nih siapa Mbak Rosi sebetulnya, boleh perkenalkan diri dulu Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosi Medina. Kalau dipanggil orang sih Oci, panggilannya tuh Oci. Nah, saya punya usaha yang kecil-kecilan sebenarnya, yang saya kasih nama Medina Bakes. Medina Bakes ini namanya sempat ganti-ganti ya, tapi semenjak 2017-2018 udah fix namanya Medina Bakes, ngambil dari nama belakang. Kemudian usaha saya ini awalnya menyediakan kue-kue, aneka kue-kue. Ada awal-awal masih sedikit ya, kayak misalnya makaroni skotel atau puding atau apa. Nah, lama-lama saya merambah ke yang lainnya juga, ke banyak jenis, misalnya pastry, roti, kemudian ada kue kering. Jadi nggak cuman di satu jenis aja. Saya memutuskan untuk menjual bermacam-macam agar orang banyak pilihan. Nah, dari awal mula saya terjun ke dunia baking ini tahun 2014 sih sampai sekarang. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini saya udah terima kiriman foto-foto Mbak lewat email, produk-produk yang paling terbaru ya. Itu aduh keren-keren juga ya, bagus-bagus produknya. Kan waktu saya berkunjung ke Indonesia itu belum sempat nyobain produk-produk itu. Saya nyobain produk-produk yang lain, masih roti-roti ya gitu. Alhamdulillah. Nah, supaya lebih jelas lagi, mungkin boleh Mbak Rosi jelaskan sebetulnya background Mbak Rosi itu apa sih? Apakah punya background di hospitality atau gimana gitu ya Mbak? Silakan Mbak. Nah itu orang banyak banget yang nanya, dulu sekolah perhotelan atau sekolah tata boga di mana gitu ya. Kalau untuk latar belakang yang formal seperti itu saya nggak pernah ambil. Jadi saya ini lulusan S1 sastra Jepang di Universitas Indonesia.
Kemudian pas tahun ketiga itu di jurusan kami itu ada yang namanya ada event namanya Gelar Jepang. Gelar Jepang itu acaranya besar banget, sekelas apa ya? Udah paling acara salah satu paling gede di UI gitu ya. Itu kan butuh banyak dana. Nah, begitu pembagian panitia nggak ada dong yang mau jadi koordinator dana tuh jarang ya. Nah jadi ya udah karena nggak ada yang mau, jadi saya ngelamar jadi koordinator dana. Nah kami tuh usahanya salah satunya dengan menjual takoyaki. Nah dulu tuh sampai keliling ke sekolah-sekolah kalau ada acara kita jualan takoyaki, buka booth segala macam. Wah pokoknya dulu tuh benar-benar perjuangan. Tapi alhamdulillah sih kerasa banget sekarang gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia. Nah kemudian abis lulus sempat kerja kantoran, terus 2014 itu resign. Nah awalnya masih separuh-separuh ngajar bahasa sama jualan kue. Tapi 2016 pertengahan itu saya stop ngajar. Abis itu fokus aja. Nah, saya juga ngerasanya dari 2016 sampai 2020 perkembangannya tuh cukup pesat karena jadi saya semakin banyak jenis kue yang bisa saya buat, kemudian rasanya semakin enak, semakin tahu trik marketing di online media sosial, seperti itulah. Jadi banyak ilmu yang saya dapat secara otodidak, kemudian saya memberanikan diri untuk ngajar juga supaya lebih banyak orang bisa meningkatkan usahanya di bidang kuliner. Wah, salut saya dengan kerja kerasnya Mbak Rosi yang benar-benar nggak ada background hospitality, dari sastra Jepang berpindah ke usaha kuliner. Nah, banyak orang yang menyangka seperti itu. Jadi, kok anak sastra Jepang malah terjun ke kuliner? Justru itu kan minat orang beda-beda. Nah, di sini modal saya adalah bahasa. Sebelum masuk S1 sastra Jepang, saya juga lumayan menguasai bahasa Inggris. Jadi bisa dibilang bahasa Inggris saya itu yang membantu saya untuk memahami teknik-teknik baking dari sumber-sumbernya tuh yang dari luar gitu. Jadi dari internet, kemudian dari buku-buku chef terkenal, kalau nggak lembaga kursus, kemudian YouTube ya pasti ya. Itu membuat saya mudah memahami, kemudian mudah juga untuk mengaplikasikannya karena kebayang gitu tuh kayak gimana, itu dari bahasa. Keren Mbak, saya sendiri yang dulu sekolah di perhotelan itu perlu belajar 2 tahun belajar situ. Setelah itu masih perjalanan lagi untuk kerja ya. Terus yang sekarang Mbak Rosi geluti itu di bidang baking, di mana baking itu kan perlu benar-betul ketelitian, jumlah-jumlahnya yang exact semuanya gitu. Betul. Hebat Mbak ya, keren. Iya, betul. Awal-awal mungkin saya masih juga seperti itu, yang ilmu kira-kira, kemudian masih coba-coba gitu.